terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 12 Desember tahun 2021 ini, saya akan mengomentari kolaborasi Erick Thohir dengan Ahok mafia ketar-ketir. Kementerian BUMN yang jumlahnya cukup besar pada umumnya mengalami kerugian karena banyak bisnisnya yang tidak baik. Adanya mafia-mafia bisnis ekonomi di sana dan juga ada perbuatan-perbuatan korupsi. Karena jumlah BUMN itu hampir 200 perusahaan, di mana 80% perusahaan tersebut mengalami kerugian dan tidak ada untungnya. Untuk itulah seluruh harta kekayaan badan usaha milik negara lebih dari 8.000 triliun dan rencana akan digabung semua menjadi satu perusahaan yang disebut super holding. Jadi perusahaan BUMN ini ada sekitar 200 perusahaan negara, itu banyak milik usahanya tersebut, dan seluruh perusahaan itu kalau digabung di mana kekayaannya hampir 8.000 triliun dan rencananya akan digabung semua menjadi satu perusahaan yang disebut super holding. Tujuan penggabungan semua perusahaan tersebut sebagai super holding untuk meningkatkan pendapatan perusahaan serta meningkatkan lapangan kerja dan lain sebagainya, dan juga memberantas korupsi di lingkungan perusahaan tersebut, dan juga untuk menindak semua mafia perusahaan tersebut yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Untuk melaksanakan rencana super holding, Erick Thohir menjadikan Ahok sebagai komisaris utama semua perusahaannya, bukan hanya Pertamina saja, semua perusahaan negara itu dia menjadi komisaris utamanya. Kolaborasi Erick Thohir dengan Ahok membuat para mafia ketar-ketir, termasuk para koruptornya, merasa ketar-ketir sekarang ini. Jadi harapan saya, perusahaan BUMN diduga akan meningkatkan keuntungan, mengalami keuntungan negara berkali lipat, karena nanti sudah bersih dari perbuatan korupsi, bersih daripada para mafia dan lain sebagainya. Semua ini, para mafia ini merugikan keuangan negara, hanya melihat kepentingan mereka sendiri. Itulah yang saya lihat masalah ini. Sehingga Erick Thohir ini katanya perusahaan BUMN itu seluruhnya ada kurang lebih 200 perusahaan itu. Dan juga 80% perusahaan tersebut boleh dikatakan kolaps, rugilah, hanya 1-2 saja yang menguntungkan. Termasuklah di sini Jiwasraya sampai dikorupsi 18 triliun. Demikian juga Asabri, perusahaan Asabri tersebut sampai korupsi di sana 20 triliun. Begitulah semua perusahaan-perusahaan negara itu banyak digerogoti dan mengalami kerugian. Sehingga semua perusahaan tersebut nanti akan disatukan Presiden Joko Widodo menjadi super holding. Karena kalau nanti sudah disatukan, tujuannya nanti akan meningkatkan pendapatan daripada perusahaan tersebut. Karena semua perusahaan negara tersebut kalau dikumpulkan semua kekayaannya mencapai 8.000 triliun itu. Dan sehingga kalau menjadi satu perusahaan menjadi super holding, dia perusahaan besar. Sehingga dia kalau nanti dia sudah menjadi super holding, maka nanti dia bisa meningkatkan daripada keuangan, meningkatkan penghasilan perusahaan tersebut. Di samping itu juga pengawasannya dapat dilakukan dan menindak semua para mafia tersebut yang ada dalam perusahaan tersebut. Demikian juga para koruptornya juga bisa ditindak. Untuk menjadikan super holding tersebut, mana Erick Thohir telah menggandeng atau menjadikan
Ahok itu sebagai komisaris utama semua perusahaan tersebut. Bukan hanya perusahaan Pertamina saja dia sebagai komisaris utama. Semua nanti BUMN tersebut bahwa Ahok sebagai komisaris utamanya. Sehingga nanti semua para koruptor itu bisa ditindak, maupun mafia-mafia peradilan itu, mafia-mafia perusahaan itu bisa nanti ditindak. Karena Ahok ini sudah berpengalaman di Pertamina, mengungkap semua masalah-masalah di Pertamina tersebut. Sehingga nanti akan bersihlah nanti super holding itu dari semua perbuatan korupsi, perbuatan mafia peradilan, mafia-mafia di bidang perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan tersebut akan meningkat hasilnya. Jadi harapan saya perusahaan BUMN juga akan meningkatkan keuntungan negara berkali lipat untuk meningkatkan penghasilan masyarakat itu sendiri. Karena semua hasilnya itu nanti digunakan juga untuk membangun masyarakat dalam segala bidang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih.